Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Safitri, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk mata kuliah keterampilan menyimak. Materi pertama berjudul Hakikat dan Tujuan Menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian, serta apresiasi. Orang yang mendengar belum tentu ia menyimak, sedangkan orang menyimak sudah pasti ia mendengar. Catur guna simak. Yang pertama, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Lalu yang kedua, untuk agar bisa memberikan responsi yang tepat. Yang ketiga, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Lalu yang terakhir, terdapat mengumpulkan data, agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Selanjutnya, terdapat 8 tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, lalu untuk meyakinkan, lalu untuk menikmati, memecahkan masalah, mengevaluasi, membedakan bunyi-bunyi, mengapresiasi, lalu yang terakhir terdapat menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide. Selanjutnya terdapat hakikat menyimak. Yang pertama sebagai sarana atau alat, yang kedua sebagai pengalaman kreatif, yang ketiga sebagai keterampilan komunikasi, yang keempat sebagai responsi, yang kelima sebagai proses, lalu yang terakhir sebagai seni. Materi selanjutnya berjudul menyimak komprehensif. Di materi ini sedikit akan menjelaskan tentang proses menyimak, fungsi menyimak, dan faktor pemengaruh penyimak. Proses menyimak melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap mendengar, tahap menanggapi, tahap memahami, tahap mengevaluasi, yang terakhir terdapat tahap menginterpretasi. Terdapat 3 fungsi menyimak. Yang pertama, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi. Yang kedua, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal. Lalu yang terakhir, terdapat membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Faktor pemengaruh penyimak. Yang pertama terdapat fisik, yang kedua psikologis, yang ketiga pengalaman, yang keempat sikap, yang kelima motivasi, yang keenam jenis kelamin, lalu yang terakhir lingkungan. Materi selanjutnya berjudul unsur-unsur dalam kegiatan menyimak. Unsur-unsur menyimak. Yang pertama terdapat pembicara, yang kedua penyimak, yang ketiga bahasa lisan yang digunakan, lalu yang terakhir bahan simakan. Pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Penyimak adalah orang yang menerima pesan. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan dapat berupa konsep gagasan atau informasi. Bahasa lisan yang digunakan sopan, mudah dimengerti, tidak mengandung sara. Materi keempat berjudul menyimak ekstensif. Jenis-jenis menyimak ekstensif meliputi yang pertama menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, yang keempat menyimak pasif. Yang pertama terdapat menyimak sosial atau menyimak konversasional ataupun menyimak sopan. Biasanya berlangsung dalam situasi-situasi sosial, tempat orang-orang mengobrol atau bercengkrama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Yang kedua, terdapat menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang ketiga, terdapat menyimak estetik. Menyimak estetik atau yang disebut menyimak apresiatif adalah fase terakhir dan kegiatan termasuk ke dalam menyimak secara kebetulan dan menyimak secara ekstensif. Yang terakhir adalah menyimak pasif. Menyimak pasif adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, dan menghafal. Nah teman-teman, gak berasa nih udah masuk materi kelima yang berjudul jenis-jenis menyimak intensif. Gimana, masih mau dengerin gak? Yuk disimak.
Selanjutnya terdapat pengertian menyimak kritis. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran dan kelebihan, serta kekurangan-kekurangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak kritis adalah yang pertama, mengamati tepat atau tidak ujaran pembicara. Yang kedua, mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak, dapatkah penyimak membedakan antara fakta dan opini dalam menyimak, dapatkah penyimak mengambil simpulan dari hasil menyimak, dapatkah penyimak menafsirkan makna idiom, ungkapan, dan majas dalam kegiatan menyimak. Yang kedua, pengertian menyimak interogatif. Menyimak interogatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut, bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta dari pembicara, mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik, mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak. Yang ketiga, pengertian menyimak eksploratif. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru pada akhir kegiatan. Seorang penyimak eksploratif akan menemukan gagasan baru, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu, menemukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang, menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Yang keempat, terdapat pengertian menyimak kreatif. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Kreativitas penyimak dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menirukan lafal atau bunyi bahasa asing atau bahasa daerah, misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan sebagainya. Yang kedua, mengemukakan gagasan yang sama dengan pembicara namun menggunakan struktur dan pilihan kata yang berbeda. Yang ketiga, merekonstruksi pesan yang telah disampaikan penyimak. Lalu yang terakhir, menyusun petunjuk-petunjuk atau nasihat berdasarkan materi yang telah disimak. Yang kelima, terdapat pengertian menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk yang pertama, mengikuti petunjuk-petunjuk. Yang kedua, mencari hubungan-hubungan antar unsur dalam menyimak. Yang ketiga, mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen. Yang keempat, mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak. Yang kelima, mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak. Lalu yang terakhir, mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak. Yang terakhir, terdapat pengertian menyimak selektif. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Menyimak selektif memiliki ciri tertentu sebagai pembeda dengan kegiatan menyimak yang lain. Adapun ciri-ciri menyimak selektif ialah yang pertama, menyimak dengan seksama untuk menentukan pilihan pada bagian tertentu yang diinginkan. Yang kedua, menyimak dengan memperhatikan topik-topik tertentu. Yang ketiga, menyimak dengan memusatkan pada tema-tema tertentu. Nah teman-teman, gak berasa banget nih udah di ujung materi. Sekarang materi yang terakhir berjudul aspek yang mempengaruhi pertumbuhan peserta didik. Aspek-aspek yang membantu perkembangan peserta didik ada 7, yaitu yang pertama, pertumbuhan fisik. Merupakan proses perubahan menjadi lebih besar dan lebih panjang dan terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. Lalu yang kedua ada perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual anak sangat tergantung pada berbagai faktor utama, antara lain kesehatan gizi, kebugaran jasmani, pergaulan dan pembinaan orang tua. Akibat terganggunya perkembangan intelektual tersebut, anak kurang dapat berpikir operasional, tidak memiliki kemampuan mental dan kurang aktif dalam pergaulan maupun dalam berkomunikasi dengan teman-temannya. Yang ketiga, terdapat emosi. Emosi dan perasaan merupakan salah satu potensi khusus yang dimiliki oleh manusia dalam hidupnya atau dalam pertumbuhannya dan perkembangan manusia. Emosi merupakan gejala perasaan yang disertai dengan perubahan dan perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan suara keras dan gembira melonjak-lonjak sambil tertawa lebar. Lalu yang keempat, terdapat sosial.
Manusia sebagai makhluk sosial dalam keadaannya tentu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mulai dari seorang bayi hingga menjadi seorang anak yang dewasa akan bertahap mengenal lingkungan yang lebih luas dan akan mengenal banyak manusia yang heterogen. Namun, pada umumnya, setiap anak akan lebih tertarik bergaul pada teman sebayanya yang sesama jenis. Yang kelima, bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang juga dapat diartikan sebagai tanda, gerakan, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Dengan demikian, dalam berbahasa, ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penyampai dan pihak penerima. Yang keenam, bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau dengan sedikit latihan, kemampuan itu akan berkembang dengan baik. Karena dalam proses pendidikan, bakat merupakan faktor penting untuk mendapatkan perhatian. Seseorang yang memiliki bakat akan cepat diamati, sebab kemampuan yang dimiliki akan berkembang dengan pesat dan menonjol. Yang ketujuh, sikap, nilai, dan moral. Bloom, Woolfolk, dan Nikolic 1984 mengemukakan bahwa tujuan akhir dari proses pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Semakin tumbuh dan berkembang fisik dan psikisnya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai dan ditunjukkan hal-hal yang benar dan salah. Menurut Piaget, pada awalnya pengenalan nilai dan perilaku serta tindakan itu masih bersifat paksaan dan belum mengetahui maknanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.